Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Herlina Bil Pertiwi dan Muhammad Mufid Ferdiansyah dari kelas Ekonomi Syariah I akan menjelaskan sedikit materi tentang langkah hukum dalam penyelesaian sengketa kontrak. Bentuk penyelesaian sengketa kontrak bisnis. Secara umum, penyelesaian sengketa kontrak bisnis terdapat dua bentuk. Yang pertama adalah melalui pengadilan, yaitu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan dan putusannya bersifat mengikat. Yang kedua adalah melalui alternatif penyelesaian sengketa atau ADR. Menurut pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa, ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Berikutnya adalah pola-pola penyelesaian sengketa. Yang pertama adalah the binding adjudicative procedure, yaitu suatu prosedur penyelesaian sengketa yang di dalam memutuskan perkara hakim mengikat para pihak. Bentuk penyelesaian sengketa ini dapat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah litigasi, merupakan suatu proses gugatan suatu sengketa diritualisasikan yang menggantikan sengketa sesungguhnya. Yang kedua adalah arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Yang ketiga adalah mediasi arbitrase. Salah satu variasi dari mediasi adalah suatu prosedur di mana sengketa pertama kali diselesaikan dengan mediasi dan berikutnya bila mana perlu terdapat isu-isu yang tidak terselesaikan dilakukan melalui arbitrase. Dan yang terakhir adalah hukum partikelir, yaitu pemeriksaan isu-isu tertentu atau keseluruhan sengketa di dalam hakim partikelir. Wasit atau magister harus dengan usul penunjukan atas dasar persetujuan para pihak. Dan yang kedua adalah the non-binding adjudicative procedure, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa yang di dalam memutuskan perkara hakim atau orang yang ditunjuk tidak mengikat para pihak. Penyelesaian sengketa dengan cara ini dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama adalah konsiliasi, salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun tentang arbitrase dan alternatif. Yang kedua adalah mediasi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa mediasi adalah pengikutsertaan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam proses pihak ketiga bertindak sebagai penasihat. Yang ketiga adalah mini trial. Persidangan atau pemeriksaan mini merupakan suatu negosiasi terstruktur yang biasanya berbentuk suatu pertukaran informasi yang tidak mengikat. Yang keempat adalah summary jury trial, yaitu suatu persidangan juri secara sumir yang terdiri dari presentasi singkat para pengacara tentang suatu kasus perdata. Yang kelima adalah neutral expert fact finding, yaitu penunjukan seorang ahli yang netral oleh para pihak untuk membuat penemuan fakta-fakta yang mengikat ataupun tidak, atau bahkan membuat pengarahan materi tersebut secara mengikat. Penunjukan ini dilakukan sebelum memulai litigasi. Yang keenam adalah early expert neutral evaluation. Program ini bertujuan untuk mengurangi biaya-biaya serta hambatan-hambatan dalam melakukan proses litigasi. Dalam progres ini, seorang praktisi hukum yang handal, netral, berpengalaman membantu para pihak dan penasihat sebelum pemeriksaan pendahuluan, menganalisis isu-isu kritis yang dipertengkarkan, kebutuhan mereka dalam pemeriksaan pendahuluan, kekuatan dan kelemahan relatif mereka, nilai keseruan dari kasus tersebut. Sang penilai secara jujur memberikan penilaian terhadap hal-hal itu dan membantu pihak yang bersengketa. Selanjutnya adalah lembaga jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak yang melekat pada suatu benda, yaitu benda tertentu milik debitur yang lahir akibat adanya kesepakatan antara debitur dan kreditor, dapat dipertahankan selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.
Selanjutnya, jenis jaminan kebendaan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu gadai. Gadai diatur dalam pasal 1150 sampai 1161 KUHP Perdata bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh atas suatu barang bergerak yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh penerima gadai. Yang dimaksud dengan benda bergerak dalam gadai ialah benda yang dapat dipindahkan, bukan benda tetap seperti tanah atau bangunan. Yang kedua, hak tanggungan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Yang ketiga, jaminan fidusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, jaminan fidusia adalah hak agunan atau jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka yang dapat dijadikan jaminan dengan jaminan fidusia adalah benda yang bergerak yang berwujud, benda bergerak yang tidak berwujud termasuk piutang, benda tidak bergerak yang tidak dapat dijaminkan dengan hak. Dan yang terakhir, hipotek. Diatur dalam pasal 1162 sampai 1232 KUH Perdata. Pasal 1162 KUHP Perdata mendefinisikan hipotek adalah suatu hak kebendaan atas barang tak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan. Karakteristik jaminan kebendaan. Yang pertama, memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegangnya. Dengan demikian, pemegang jaminan kebendaan memperoleh hak yang didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya. Yang kedua, jaminan kebendaan akan mengikuti atau melekat kepada kebendaannya. Dalam hal ini, apabila benda yang dijaminkan dengan jaminan kebendaan tersebut beralih ke tangan orang lain, hak jaminan kebendaan tetap ada melekat kepada benda tersebut. Yang ketiga, bersifat aksesorir, artinya mengikuti perjanjian pokok atau perjanjian pendahulunya seperti perjanjian utang piutang, kredit, dan sebagainya. Dalam hal ini, apabila perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian jaminan kebendaan juga berakhir demi hukum. Dan yang terakhir, lahirnya jaminan kebendaan ini tidak secara otomatis, melainkan perlu diperjanjikan terlebih dahulu antara debitur dengan kreditur. Bahkan khusus untuk hak tanggungan, jaminan fidusia, dan hipotek perlu dengan akta otentik. Selanjutnya, gross akta. Apa sih yang dimaksud dengan gross akta? Gross akta adalah suatu salinan akta untuk pengakuan utang dengan tulisan pada kepala akta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Surat pengakuan hutang merupakan salah satu bentuk dari gross akta tentang perbuatan hukum yang berupa surat pernyataan pengakuan utang dari debitur. Sejalan dengan namanya, yaitu surat pengakuan utang, maka yang membuat surat itu hanya satu pihak. Pihak yang dimaksud adalah pihak yang meminjam uang, yaitu debitur. Eksekusi gross akta pengakuan utang juga harus memenuhi syarat-syarat material sesuai pasal 224 HIR, yaitu yang pertama, isi dari gross akta pengakuan utang benar-benar merupakan suatu pengakuan utang yang berasal dari suatu perjanjian utang piutang. Yang kedua, gross akta pengakuan utang tersebut harus berisi atau merupakan pengakuan utang secara sepihak oleh pihak debitur. Pernyataan ini mengandung makna bahwa yang mengaku adanya utang terhadap kreditur hanya pihak debitur saja. Yang ketiga, dalam gross akta pengakuan utang harus dicantumkan secara jelas dan tegas jumlah utang debitur kepada kreditor, atau dengan kata lain, utang itu harus dapat ditentukan dan pasti, tidak boleh ditambah dengan persyaratan lainnya. Yang keempat, bunga, ongkos notaris atau pengacara, dan perjanjian lainnya tidak boleh disebut dalam gross akta pengakuan utang tersebut.
Yang kelima, jangka waktu pengembalian utang harus disebutkan. Yang keenam, tempat pembayaran pengembalian utang harus disebutkan. Dan yang terakhir, hal-hal yang menyebabkan utang dapat ditagih atau harus dibayar seketika. Sekian presentasi dari kelompok 8. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.